Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Karis, di channel Saudagar Komputer. Di video kali ini saya akan memperkenalkan sekaligus memulai segmen baru di channel ini, yaitu segmen balap atau battle laptop. Di segmen balap ini sesuai namanya, yaitu battle laptop, kita bakal ngadu dua laptop atau lebih, mulai dari spesifikasi, fitur, sampai performanya. Tujuan saya membuat segmen ini adalah untuk membandingkan laptop secara langsung. Jadi teman-teman nggak perlu lagi tuh bandingin spesifikasi laptop A dan B bagus mana. Jadi langsung aja kita adu. Laptop yang bakal kita adu di segmen balap episode 1 kali ini adalah Lenovo ThinkPad X270 dan Lenovo ThinkPad T470. Dua laptop second yang kalau kita lihat di marketplace itu yang jual lumayan banyak. Karena dulu laptop ini harganya lumayan mahal, tapi sekarang udah murah dan gak sampai jual ginjal. Seri ThinkPad ini adalah seri laptop Lenovo yang paling banyak dijual secondnya. Maksudnya dijual dalam kondisi bekas. Bahkan dari banyak merek laptop, Lenovo ThinkPad ini bisa dibilang merajai pasarnya laptop second. Menurut saya salah satu alasan kenapa ThinkPad ini banyak banget yang jual secondnya atau bekasnya, karena laptop ini kuat banget. Bahan material yang dipakai namanya glass fiber reinforced plastic. Kalau teman-teman udah pernah lihat dan pegang laptop ini secara langsung, pasti teman-teman udah tahu tuh kalau bahannya ini beda banget sama laptop kebanyakan. Kayak kuat banget gitu. Bahkan kalau kepentok aja nih, kayaknya laptop nggak bakal kenapa-napa. Maksudnya kepentok yang nggak disengaja ya. Kalau kepentoknya truk yang lagi jalan ya hancur juga. Nah, karena material yang bagus dan kuat itu, bikin Lenovo ThinkPad ini walaupun udah dipakai lama masih kelihatan mulus dan minim baret. Apalagi kalau penggunanya itu bijak banget makanya, pasti bakal lebih mulus lagi. Makanya ini laptop banyak banget yang jual second karena walaupun udah dipakai lama, laptopnya masih layak banget untuk dijual kembali. Kedua, laptop ini punya harga di 3 jutaan. Saya bilang di 3 jutaan aja karena laptop ini laptop second yang harganya bervariatif dan nggak pasti. Jadi saya bilang di 3 jutaan aja karena emang kalau kita lihat di marketplace rata-rata jualnya di harga sekitar 3 jutaan. 3 jutaan itu menurut saya adalah harga yang murah banget. Mengingat laptop ini datang dari brand yang bukan kaleng-kaleng, yaitu Lenovo. Daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita mulai. Di sebelah kanan saya ini adalah ThinkPad T470 yang punya ukuran layar 14 inch. Dan di sebelah kirinya adalah ThinkPad X270 yang punya ukuran layar 12,5 inch. ThinkPad T470 ini dengan layar 14 inch punya dimensi berukuran 33,6 cm x 23,2 cm dan tebalnya 2 cm. Yang beratnya cuma 3,48 lbs atau 1,6 kg. Dan ThinkPad X270 ini dengan layar 12,5 inch punya dimensi berukuran 30,55 cm x 20,8 cm dan tebalnya cuma 2 cm. Yang menghasilkan bobot cuma 2,9 lbs atau 1,3 kg. Ya ini agak nggak imbang sih ya, karena X270 ini lebih ringan karena jelas dimensinya dia lebih kecil. Untuk konsep desainnya, laptop ini tuh desainnya kayak futuristik banget gitu. Tekuk-tekukannya tuh pasti banget gitu. Kayak kalau misalnya kalian suka nonton film hacker tuh laptopnya kayak gini. Buat kelengkapan portnya, ThinkPad T470 ini di sebelah kiri ada DC-in, USB 3 dan USB-C Thunderbolt. Di sebelah kanan ada SD card, RJ45, 2 buah USB 3, HDMI dan audio combo jack. Sedangkan ThinkPad X270 kelengkapan portnya di sebelah kiri ada DC-in, Type-C, HDMI dan USB 3. Di sebelah kanannya ada RJ45, SD card, USB 3 dan jack audio. Jujur aja saya suka banget sama kedua laptop ini karena laptop ini datang dari kelas bisnis dan dia portnya cukup lengkap. Dia punya Type-C dua-duanya, punya HDMI dua-duanya, RJ45-nya ada, dan USB-nya semuanya USB 3. Selanjutnya kita masuk ke bagian spesifikasi. Sekarang kita mulai dari yang kecil dulu, yaitu X270. X270 ini menggunakan prosesor dari Intel Core i5, lebih tepatnya Intel Core i5 6300U yang punya base clock di angka 2,4 GHz dan turbo boost di angka 3 GHz. Prosesor ini udah membawa grafik terintegrasi yaitu Intel HD Graphics 520. Sedangkan ThinkPad T470 ini juga menggunakan prosesor Intel Core i5 yaitu Intel Core i5 6200U yang punya base clock di angka 2,4 GHz dan turbo boost di angka 2,8 GHz. Sama-sama punya 2 core 4 thread dan rilisnya juga di akhir tahun 2015. Kalau ditanya dua laptop ini prosesornya bagus yang mana?
Kayaknya secara bagus yang ini karena angkanya lebih tinggi, 6.300 dan 6.200. Tapi karena keluarnya ini generasinya sama, jadi harusnya secara performa nggak jauh-jauh banget. Perbedaannya juga hanya ada di base clock dan turbo boost-nya aja. Sekarang kita bahas RAM-nya. Nah, dua laptop ini punya tipe RAM yang sama, yaitu tipe sodium DDR4 berkapasitas 8GB yang jalan di 2133 MHz. Tipe RAM yang sama yang dipakai laptop standar di tahun-tahun sekarang. Yang selanjutnya adalah sektor penyimpanan. Nah, dua laptop ini sama-sama menggunakan SSD SATA berkapasitas 256GB. Ya, enaknya ThinkPad ini adalah walaupun second, dia udah pakai SSD. Jadi kalau misalnya dipakai di tahun sekarang, nggak terlalu ketinggalan tuh, masih bisa bersaing sama laptop di zaman sekarang. Berikutnya, laptop ini sama-sama bisa dual baterai. Nah, untuk yang ada di hadapan saya ini, yang pakai dual baterai cuman yang ini, yaitu yang X270. Untuk yang T470 ini hanya menggunakan satu baterai aja. Tapi kalau misalkan mau ditambahin lagi, ini bisa dipasangin satu baterai lagi di internalnya, jadi bisa dual baterai. Selanjutnya ada satu perbedaan, yaitu T470 ini punya fingerprint, sedangkan X270 ini nggak punya fingerprint. Sampai sini kalau bahas spesifikasi dan fitur, menurut saya dua laptop ini bedanya nggak terlalu jauh. Mungkin hanya ada beberapa aja yang X270 kalah dan T470 ini kalah, yaitu salah satunya T470 ini kalah di prosesornya, dan X270 ini tadi nggak punya fingerprint. Tapi secara performa menurut saya pribadi, sebelum nanti kita tes, harusnya sih nggak terlalu beda jauh, mungkin hanya beda tipis-tipis aja. Tapi daripada berlama-lama, daripada bertanya-tanya, langsung aja kita tes performanya. Pertama, kita coba running Cinebench R15 dengan 10 kali running. Buat X270 mendapatkan skor pertama di angka 280. Lumayan stabil sampai running keempat. Dan di running kelima turun di angka 253. Seterusnya angkanya naik lagi sampai running ke-10. Skornya stabil di sekitar 277. Selama pengujian, CPU powernya berada di angka 15 watt dan suhunya berada di angka 90-an derajat Celcius. Yang paling tinggi ada 98 derajat Celcius. Setelah dites, suhunya langsung turun ke angka 55-65 derajat Celcius. Ya, hitungannya masih lumayan panas. Buat T470 dapetin skor pertama di angka 273. Turun sedikit di running kedua sampai running keempat. Terendahnya ada di angka 245. Tapi seterusnya naik lagi dan tertinggi ada di angka 280 CB. Selama pengujian, CPU powernya berada di angka 12 watt dan suhunya berada di angka 65-70 derajat Celcius. Suhu setelah dites langsung turun sampai angka 40-an derajat Celcius. Ini lebih adem dibandingkan X270 yang artinya sistem coolingnya masih lumayan aman walaupun nggak saya apa-apain. Yaitu karena kedua prosesor ini bisa dibilang adik kakak. Jadi ya hasil skornya beda-beda tipis saja. Walaupun di sini X270 yang pakai Intel Core i5 6300U lebih stabil skornya selama 10 kali running dengan suhu yang lebih panas. Selanjutnya kita jalankan 3D Mark Firestrike. By the way, di sini saya uji keduanya dalam keadaan tercolok adapter atau charger dengan harapan dapat menambah performanya. X270 dapetin skor di angka 791, lebih kecil dari rata-rata di angka 816. Grafik skornya dapat 851, fisik skornya 4283 dan combine skornya 288. Sedangkan T470 dapetin skor di angka 896, bahkan lumayan lebih tinggi dari rata-rata di angka 840. Grafik skornya dapat di angka 982, fisik skornya di angka 4358 dan combine skornya 315. Kalau dibandingin di sini T470 dapat skor yang lebih bagus dibandingkan X270. Karena menurut saya di sini X270 kalah karena ada penurunan performa dari suhu yang terlalu tinggi. Tapi itu menurut saya, teman-teman boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Berikutnya kita coba jalankan Benchmark GTA 5, game idam-idaman sejuta umat. Pertama kita coba jalankan di ThinkPad T470, jalan di 720p dengan preset normal default. Langsung aja kita jalanin benchmarknya. FPS yang didapat di angka sekitar 20-35 fps. Ketika scene udara, FPS yang didapat bisa sampai 30 fps. Tapi ketika masuk kota langsung drop bahkan sampai di bawah 20 fps. Berikutnya kita jalankan di ThinkPad X270. Kita jalanin di 720p dengan preset normal default sama dengan T470.
FPS yang didapat sekitar 14 sampai 24 FPS. Begitu sin udara dapat FPS sekitar 20 FPS. Begitu masuk kota langsung drop sampai 14 FPS. Berikutnya saya coba mainkan game CSGO, jalan di 768p dengan preset low. X270 dapetin FPS rata-rata di angka 33 FPS. Terendahnya di angka 30 FPS dan tertingginya ada di 37 FPS. Masih bisa dimainin buat sekedar hiburan aja. Kalau kompetitif ini nggak recommended. Berikutnya kita coba jalanin di T470, jalan di 768p dengan preset low. Dapat FPS di sekitar 30 sampai 50-an FPS, rata-rata di angka 47 FPS. Kalau ditanya ini playable atau enggak, ini nyaman banget buat dimainin. Kalau dilihat dari semua pengujian, ThinkPad T470 terlihat selalu lebih unggul dibandingkan ThinkPad X270. Ini disebabkan oleh beberapa perbedaan. Di antaranya ThinkPad T470 menggunakan RAM dengan dual channel, sedangkan X270 menggunakan RAM dengan single channel. Berikutnya juga disebabkan oleh X270 yang punya suhu terlalu lebih tinggi. Ini dikarenakan kita menggunakan pengujian dengan skema laptop second dengan apa adanya dan kita langsung gunakan untuk bermain game. Kesimpulan saya di segmen balap episode 1 kali ini adalah kedua laptop ini sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. T470 kelebihan ya pertama, layarnya dia lebih besar. Dan kedua, dia punya fingerprint. Kekurangannya, dia prosesornya lebih rendah sedikit dibandingkan X270, sedikit aja. Karena cuma 6300 sama 6200. Dan X270 kelebihannya adalah prosesor yang tadi lebih tinggi sedikit, yaitu 6300, sedangkan yang ini 6200U. Kekurangannya dia layarnya lebih kecil dan dia nggak punya fingerprint. Soal performa untuk laptop yang dibeli dengan harga cuma 3 jutaan aja, keduanya menunjukkan performa yang menurut saya pribadi udah lumayan banget. Dan soal performa gaming, karena kedua laptop ini speknya hampir mirip-mirip, cuma beda prosesornya aja 6300U dan 6200U. Jadi ya gitu, hasil tesnya cuma beda tipis-tipis aja. Dan kalau dipakai buat main game, menurut saya pribadi nih masih kurang recommended sih. Mungkin kamu bisa main game di sini yang ringan-ringan, ya di bawahnya GTA 5 atau CSGO ya. Mungkin Fall Guys, Stumble Guys dan game-game sejenisnya. Kamu bisa pakai laptop ini sebenarnya untuk sekolah, untuk kuliah atau untuk kerja kantoran. Karena mengingat laptop ini juga daya tahannya cukup bagus, baterainya juga daya tahannya lama banget. Ya masih oke banget lah dipakai di tahun 2022. Jadi di segmen balap episode 1 ini pemenangnya adalah ThinkPad T470. Untuk laptop second di harga 3 jutaan dan performanya seperti tadi, walaupun second menurut saya udah lebih baik dibandingkan laptop baru sekarang di harga 3 jutaan. Karena laptop baru 3 jutaan sekarang paling cuma dapat Intel Celeron, yang kalian nggak bisa lagi tuh coba-coba gaming di laptop dengan Intel Celeron. Dan buat temen-temen nih yang mau beli laptop Lenovo ThinkPad X270 dan ThinkPad T470 ini dipastiin lagi nih, harus benar-benar dicek. Karena spare part dua laptop ini harganya lumayan. Ya lebih mahal dibandingkan spare part laptop pada biasanya. Jadi harus dicek lagi benar-benar jangan sampai ada masalah yang terlalu berat. Dan buat teman-teman yang berminat, nanti link pembelian kedua laptop ini bakal saya sisipin di kolom deskripsi. Oke, mungkin segitu aja segmen balap atau battle laptop episode 1 kali ini. Dan buat teman-teman nih yang punya masukan untuk segmen baru kita kali ini, boleh banget nih tulis di kolom komentar. Misalkan, Bang, tes ini dong, kayak gitu. Nanti kalau misalkan memungkinkan, bakal saya terapkan. Oh iya, buat teman-teman yang lagi cari-cari laptop untuk berbagai macam kebutuhan dan mau servis laptop yang rusak, bisa banget nih datang ke outlet Saudagar Komputer. Oke, mungkin cukup sampai sini aja video kita kali ini. Seperti biasa, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga nih teman-teman subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kita. Jangan lupa juga nih follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam teknologi.